Saudara Deddy Mulyadi, Kang Deddy mana? Kang Deddy itu. Kok duduk di baris? Saya mengucapkan terima kasih buat Bapak Prabowo Subianto yang memberikan dukungan pada saya untuk mencalonkan gubernur di Jawa Barat. Saya paham betul Bapak sangat memberikan perhatian khusus pada saya sehingga saya dibolehkan naik mobil pick-up-nya, dan saya juga dicari oleh Bapak saat acara GSN di Jakarta. Saya ucapkan bagi saya itu adalah support moral yang membuat saya memiliki kepercayaan diri yang penuh untuk menang di Pilgub Jawa Barat. Saya terima kasih Bapak, dan terima kasih bagi seluruh rakyat Jawa Barat yang memilih. Saya mengucapkan terima kasih. Tidak ada rakyat yang memilih saya bukan apa-apa. Dan terima kasih juga yang buat yang tidak memilih. Karena apa? Karena mereka juga sudah berpartisipasi dalam proses demokratisasi di Jawa Barat. Pada KPU, Bawaslu, TNI, Polri, saya ucapin terima kasih. Ini kan kalau Idul Kurban itu kan fokusnya adalah pada pengorbanan setiap orang terhadap Allah, kan? Saya lihat Bapak ini hidupnya itu dari dulu berkorban terus, nggak capek Pak berkorban terus? Iya, mungkin itu sudah apa ya, dari sononya, lahirnya udah begitu. Jadi ya kita bersyukur ya kepada Yang Maha Kuasa. Ya. Kita diberi banyak karunia, diberi kesehatan, kita diberi nafas. Kita harus bersyukur, dan karena itu kalau bisa membantu orang lain, ya itu suatu apa ya, suatu kenikmatan, suatu ya. Nih Pak, kan kalau orang lain tuh gini Pak, tinggal di luar negeri, bangun beli rumah di Australia, di Singapura, bikin rumah di Bali. Kok Bapak malah milih di Hambalang? Ngurusin kambing lagi Pak. Ini kalau saya ngurus kambing memang orang kampung Pak. Bapak saya tentara prajurit Pak. Iya. Kalau Bapak kan dulu Siliwangi ya? Iya Pak. Siliwangi, prajurit Pak, prajurit kader Palang 3 Pak Bapak. Palang 3 luar biasa. Iya, Palang 3, 28 tahun pensiun karena sakit, karena pernah diracun mata. Tapi anaknya jadi bupati, anggota DPR RI dan sebagainya, kan luar biasa. Alhamdulillah. Berarti yang hebat bapakmu itu. Iya, gitu. didoain terus. Iya. Nah, kalau saya kan ngurus kambing, ngurus sapi karena di kampung. Kalau Bapak kan keluarga ekonom. Kok Bapak ini aneh, kok senengnya pelihara kuda, pelihara sapi, pelihara kambing? Kenapa Pak? Ya memang satu ya, memang saya kan itu semua adalah ciptaan Yang Maha Kuasa. Maha Kuasa. Makhluk ciptaan Maha Kuasa, dan ya kita juga harus menyayangi dan mencintai semua ciptaan Yang Maha Kuasa.
Ini akan menghambat saya tadinya. Kalau tidak Pak Prabowo sangat mencintai saya dan mendukung apa yang saya lakukan, nggak jadi nyalon gubernur. Justru kasus tujur perbinaan ini akan membuat saya batal nyalon gubernur. Batal nggak sekarang? Nggak kan? Karena Pak Prabowo-nya menggunakan rasa. Kan kata Pak Prabowo begini, bantulah banyak orang. Kalau kamu tidak bisa bantu banyak orang, bantulah sedikit orang. Kalau kamu tidak bantu sedikit orang, kamu bantulah satu orang. Karena saya mengamalkan itu, rekomendasinya jadi cepat. Untung pimpinan saya Prabowo Subianto, kalau yang lain nggak jadi saya calonin. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Deddy Mulyadi. Kalau dia sampai jadi gubernur, kemarin Purwakarta jadi kota kemusyrikan. Kalau dia sampai jadi gubernur Jawa Barat, maka Jawa Barat akan dia bikin jadi daerah yang penuh dengan kemusyrikan, saudara. Jadi Purwakarta kan dituduh kota musyrik, ya kan, kota musyrik. Tapi kota nate bersih, bener temu. Kejahatan anak hampir nu gering di ubaran, tawuran leungit, taman-taman aralu, nu dagang na parayu, jelema na suka bunga, eta kota musyrik sakitu bersihna anu beriman siga kumaha. Selamat menikmati acara malam ini, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Besar, Tuhan yang Maha Kuasa. Saya kira itu saja dari saya, Kang Deddy. Ya, Pak. Selamat melaksanakan. Semoga saudara-saudara sekalian malam ini mendapat kebaikan semua. Wassalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Kalau boleh menyampaikan amanat dari warga Cirebon. Warga Cirebon tuh kesulitannya 3, Pak. Ya. Yang pertama, kalau kemarau sulit air. Yang kedua, kalau pinjem duit di sini lewat Bang Emok namanya, Pak. Ya. Bener gak? Bang Emok itu pinjem 1 juta, dipotong 100.000, besoknya harus nyicilnya 10% sampai 15% bunganya. Gede, Pak. Yang ketiga, sekolah dibilang gratis tapi masih bayar, Pak. Coba, Pak. Nah, ini keluhan dari warga Cirebon dan hampir semua keluhan di warga Jawa Barat dan Jawa Tengah, betul nggak? Mudah-mudahan nanti ke depan di setiap desa ada kredit murah bagi rakyat yang 1.500.000 biar nggak tercekik rentenir. Amin. Mudah-mudahan ke depan sekolahnya bener-bener gratis. Mudah-mudahan ke depan di Cirebon nggak lagi kekurangan air ketika kemarau, Pak. Itu aja kan? Bener nggak? Ini amanat, Pak, dari warga. Terima kasih. Itu akan kita. Oh iya, Pak, tambah jalan ke desa masih pada jelek katanya, Pak. Iya, Pak. Benar. Sampai nyeri awak nih, Pak. Aduh. Nyeri awak. Ya. Sule sampai sakit badan, Pak. Iya, Pak. Tapi ketika lewat jalan jelek kita sama ingat sama Allah, Pak. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Kecuali Anton, enggak ingat. Ya Allah. Terus yang berikutnya daripada seniman, Pak. Seniman sekarang kurang panggungan, Pak. Penghasilannya kecil. Ya, tepuk tangan semuanya buat Pak Prabowo ya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih, Pak. Saya catat semua amanatnya, saya catat. Amin. Terima kasih, Pak. Salam buat Bapak, dadah semuanya. Kita perjuangkan bersama. Kita perjuangkan bersama. Terima kasih. Semoga Bapak sehat selalu dan bisa memimpin bangsa Indonesia 2024 sampai 2029. Setuju? Setuju. Alhamdulillah. Apa yang dimakan oleh Bapak? Ternyata ikan asin. Oh,
bapak teh si urang Sunda pisan ieu dahar. Jeung luk asin jeung sambel jeung lalap. Aduh. Teu disenokan deui. Wah, ini juga. Luk asin ya? Tiga orang Sunda ya. Oh, tiga orang Sunda pisan mah Topik teh. Ai Pak Topik di mana sih ya teh? Asli di Belanda. Asli di Belanda terus kami di Cikampek. Kami di Cikampek. Aduh. Thailand juga. Asli dari mana Bapak? Bapak mah mukanya Eropa. Mukanya Eropa. Asal Eropa tapi bisa tinggi gimana? Lu kan berulang Belanda oke tapi di mah. Oh, di Jerman. Alhamdulillah. Air resep kan sama jeung tarasinya. Iya, Bang, Bang. Siap. Bapak di mana Bapak kawin? Abdi di Itali. Oh, Itali. Santas asli. Oh. Bapak di mana Bapak meni serius? Di Indramayu. Oh, Indramayu. India. Oh, India. Aduh. Ya, kita makan sama sambal dan asin. Abi Kang Dedi sendiri di mana kan? Kami di mana kan? Abi mah teu puguh keluarga negaraan anak. Kadang di nu kolot, kadang di nu ngora. Pak, baret merah bahasa Sundanya apa Pak? Baret berem. Bahasa Sundanya baret merah itu baret Berem. baret berem. Sunda itu logat yang susah diulangi adalah kalimat baret berem. Dulu Bapak kesatuannya sini baret berem. Baret berem. Juga Makan. kujang juga kujang. Nih kalau dulu Pak kan Bapak ke hutan nih operasi latihan atau operasi waktu Ya. Kopassus. Yang dimakan apa kalau makanannya habis Pak? Hah? Ya daun-daun. Sama ular. Oh, ular. Aduh, daun sama ular. Daun. Pernah makan ular, Pak? Pernah. Alah, ular apa, Pak? Apa ya? Kobra juga pernah. Kobra pernah. Ya. Enggak takut nangkepnya, Pak? Hah? Dilatih untuk nangkep. Dilatih untuk nangkep. Pernah nangkep ular kobra. Oh, bagus. Oh, Ada pawangnya kok. iya. Ini pernah sering operasi. Kalau ini operasi itu jadi bukan. Bapak ini sebenarnya wajahnya ganteng, wajahnya wajah Dulu ganteng. masih ganteng loh Pak. Tapi kenapa Bapak ngambil profesi yang mengambil resiko yang sangat tinggi terhadap keselamatan? Ya saya kira itu kebanggaan ya. Kita ingin, yang intinya kan kita ingin mengabdi, kita ingin berbuat yang terbaik untuk bangsa dan rakyat. Kemudian orang lain datang dari negara lain ke sini, tiap hari membanggakan leluhurnya, tiap hari bercerita keunggulan leluhurnya, tiap hari kita harus mendengarkan riwayat-riwayat leluhurnya. Setelah itu kita bermahabbah pada mereka, menghormati mereka, mendewa-dewakan mereka, dan kita menganggap diri kita lebih rendah dari mereka. Dan tak terasa domba kita kirim, uang kita kirim untuk mendapatkan air putih agar kita usahanya lancar. Kita keluarkan uang demi mereka, dan kita semakin direndahkan martabatnya sebagai suku dan sebagai bangsa, padahal mereka makan setiap hari dari kita. Cerita-cerita dalam setiap hari yang kita dengarkan adalah cerita hebatnya leluhurnya orang lain, solehnya leluhurnya orang lain. Dan saya katakan, leluhur kita lebih soleh dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih baik dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih beradab dibanding leluhur. Yang jelas, saya akan memberantas patung di Jawa Barat, ya, yaitu ada sampah numpuk dibiarkan oleh pemerintahnya. Itu namanya
matung gitu loh. Ada orang miskin rumahnya roboh dibiarkan, ada orang sakit dibiarkan, ada anak-anak yatim yang tidak sekolah dibiarkan, ada jalan berlubang dibiarkan, ada lubang berjalan dibiarkan, kemudian ada anak-anak yang masuk SMA sudah masuk di kelasnya harus keluar lagi dibiarkan. Saya tidak akan membiarkan patung-patung berdiri di Jawa Barat. Patung itu berdiri di hati para pejabat, di hati orang-orang kaya, di hati anak-anak sekolah. Geng motor melanda di mana-mana dibiarkan. Itu namanya, itu patung, itu namanya. Patung itu harus diberantas. Tidak boleh ada di Jawa Barat patung yang ada dalam setiap pikiran orang yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Saat jadi bupati di Purwakarta menebarkan kesesatan dengan berbagai macam perayaan, ada tidak? Ada tidak? Mau jadi gubernur, mau tanya kalau yang kayak begini biarin apa lawan? Biarkan atau lawan? Tunggu tanggal mainnya. Leluhur kita lebih dekat dengan Yang Tunggal, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dibanding leluhur mereka. Ada yang hilang dari pikiran dan rasa orang Sunda. Yang hilang adalah pertama keterikatan dirinya dengan leluhurnya. Dia hilang keterikatan dengan ibu dan bapaknya. Dia hilang keterikatan dengan kakek dan neneknya. Dia hilang keterikatan dengan buyutnya, dengan baunya, dengan jangawarengnya, dengan udeg-udegnya, dengan aisiurnya terlalu jauh. Anak-anak kita hari ini tidak tahu siapa nama buyutnya. Anak-anak kita hari ini tidak tahu dia leluhurnya siapa, berasal dari mana, DNA-nya dari mana, genetikanya dari mana. Ini adalah sebuah upaya sistematis untuk apa? Untuk menghilangkan ikatan emosional terutama orang Sunda dengan leluhurnya. Kemudian orang lain datang dari negara lain ke sini, tiap hari membanggakan leluhurnya, tiap hari bercerita keunggulan leluhurnya, tiap hari kita harus mendengarkan riwayat-riwayat leluhurnya. Setelah itu kita bermahabbah pada mereka, menghormati mereka, mendewa-dewakan mereka, dan kita menganggap diri kita lebih rendah dari mereka. Dan tak terasa domba kita kirim, uang kita kirim untuk mendapatkan air putih agar kita usahanya lancar. Kita keluarkan uang demi mereka, dan kita semakin direndahkan martabatnya sebagai suku dan sebagai bangsa, padahal mereka makan setiap hari dari kita. Cerita-cerita dalam setiap hari yang kita dengarkan adalah cerita hebatnya leluhurnya orang lain, solehnya leluhurnya orang lain. Dan saya katakan, leluhur kita lebih soleh dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih baik dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih beradab dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih dekat dengan Yang Tunggal, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dibanding leluhur mereka. Sifat yang rendah diri ini berdampak pada apa? Kehilangan identitas diri. Kehilangan identitas diri. Apa yang hilang? Hilangnya tradisi bahasa, ngomong Sunda ngestekahar. Hilangnya tradisi makanan, seolah-olah kalau makan pakai jari tangan tanpa pakai sendok itu tidak beradab. Saya katakan, makan yang paling beradab itu tanpa sendok. Makan yang paling beradab itu tanpa kursi. Makan yang paling beradab itu pakai daun, bukan pakai kertas nasi, bukan pakai kertas plastik. Karena daun bersumber dari tanah kita, dari kebun jauh kita, dimakan oleh kita akan kembali ke tanah. Kertas nasi, kertas plastik yang kau makan berasal dari pabrik, ketika baliknya tidak balik, harus diangkut pakai truk sampah, dibawa ke TPA, menimbulkan polusi, biaya negara yang mahal. Jadi bupati di Purwakarta menebarkan kesesatan dengan berbagai macam perayaan, ada tidak? Ada tidak? Mau jadi gubernur, lo mau nyebarin kesesatan satu provinsi. Saya mau tanya, kalau yang kayak begini biarin apa lawan? Biarkan atau lawan? Saya mau tanya, warga Jawa Barat rela tidak gubernurnya suka kesesatan? Rela atau tidak? Rela atau tidak? Islam itu datang bukan untuk mengubah budaya leluhur kita jadi budaya Arab, bukan untuk aku menjadi anak, sampeyan jadi antum, sadulur jadi akhi. Kita pertahankan milik kita, kita harus serap ajarannya, bukan budaya Arabnya. Saat
jadi bupati di Purwakarta menebarkan kesesatan dengan berbagai macam perayaan? Ada tidak? Ada tidak? Mau jadi gubernur? Lo mau nyebarin kesesatan satu provinsi? Saudara-saudara, ada segelintir orang yang punya budaya caci maki, jelek-jelekin, cari masalah, ya kan? Padahal saya percaya mereka ini mungkin sudah ditutup hatinya, ditutup matanya. Saya tidak paham mereka itu, ya. Kesulitan, kekurangan kita akui, kita atasi bersama. Koreksi, kita koreksi. Tapi bangsa yang besar janganlah mempunyai adat, mempunyai kebiasaan caci maki antara kawan, caci maki dengan pemimpin. Caci maki itu saya kira tidak baik. Itu bukan ajaran agama kita, itu bukan ajaran agama-agama lain pun. Saudara-saudara, rakyat kita tidak suka mereka-mereka yang bicaranya kasar, ya. Pribadi kita bukan pribadi seperti itu. Jangan bawa budaya-budaya dari mana. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang penuh sopan santun. Saudara-saudara, itulah tadi kedekatan Bapak Prabowo Subianto bersama Kang Deddy Mulyadi, dan ini menjadi sebuah dukungan yang sangat luar biasa atas kemenangan Kang Deddy Mulyadi, dan semoga terpilihnya Kang Deddy Mulyadi di Jawa Barat menjadikan Jawa Barat semakin maju dan bebas dari para kabib-kabib yang ingin merusak budaya. Bagaimana menurut pendapat teman-teman semua? Silahkan lanjut di kolom komentar. Terima kasih selalu support Arman Al Fatih. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.